Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seekor kancil yang terkenal cerdik. Namun, kecerdikannya sedang diuji. Musim kemarau yang panjang telah melanda hutan tempat tinggalnya. Tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan para hewan banyak yang layu dan mati. Rerumputan menguning. Buah-buahan pun susah sekali ditemukan. Sudah berhari-hari si kancil berkeliling hutan, berharap menemukan sumber makanan baru. Tapi usahanya sia-sia. Ia hanya menemukan rumput kering yang terpaksa ia kunyah untuk mengganjal perutnya yang keroncongan. Sambil berjalan lesu, si kancil membayangkan sebuah padang rumput hijau yang subur, dengan kolam jernih di tengahnya untuk ia minum sepuasnya. Hayalan itu justru membuat perutnya semakin berbunyi nyaring. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di kepalanya. Dengan langkah yang dipercepat, kancil menuju ke arah sungai. Harapannya di sana masih ada sisa makanan. Namun, sesampainya di tepi sungai, ia kembali kecewa. Semua rumput sudah habis, disantap hewan lain. Buah-buahan pun tak ada yang tersisa, satu pun untuknya. Aduh, rupanya aku terlambat. Hewan-hewan lain sudah lebih dulu ke sini dan menghabiskan semua makanan yang ada, gumam kancil dengan sedih. Meski begitu, rasa lapar memaksanya untuk memakan sisa-sisa rumput kering yang ada. Saat hendak menunduk, pandangannya tak sengaja tertuju ke seberang sungai. Matanya langsung terbelalak dan hatinya bersorak gembira. Di seberang sana, terhampar padang rumput hijau dan subur, persis seperti yang ia bayangkan. Hore, aku bisa berpesta, tapi bagaimana caranya aku bisa ke seberang sungai? Pikir kancil bingung. Saat ia sedang asyik berpikir, tiba-tiba dari dalam air muncul seekor buaya besar dengan mulut terbuka lebar, siap melahapnya. Kancil terkejut bukan main. Ternyata buaya itu sudah mengamatinya diam-diam dari tadi. Kancil yang terlalu fokus memikirkan cara menyeberang sampai tidak menyadari bahaya yang mengintainya. Dengan sigap, Kancil langsung melompat mundur beberapa langkah. Otaknya bekerja keras, mencari cara agar bisa lolos dari terkaman buaya, sekaligus mencapai padang rumput impiannya. Tak butuh waktu lama, sebuah ide cerdik pun muncul di benaknya. Ia memasang wajah memelas dan berkata, "Wahai Tuan Buaya, tolong kasihanilah aku. Sudah berhari-hari aku tidak makan. Aku rela menjadi santapanmu jika kau memang menginginkannya. Tapi biarkanlah aku makan terlebih dahulu. Bukankah dagingku akan lebih banyak dan lebih lezat jika aku sudah makan?" Buaya itu menatap Kancil dengan curiga. "Kau tidak sedang membohongiku kan, Kancil?" tanyanya. "Tentu saja tidak, Tuan Buaya. Lihatlah tubuhku yang kurus ini. Aku akan jadi lebih gemuk setelah makan rumput hijau di seberang sungai itu. Nanti kau bisa membagi dagingku yang lezat ini dengan teman-temanmu yang lain," jawab Kancil meyakinkan. Mendengar kata teman-teman, buaya mulai tertarik. "Tapi bagaimana aku bisa membawamu ke seberang sana? Aku tak akan kuat menggendongmu sendirian," kata buaya. "Nah, itu dia, karena kau akan memakanku bersama teman-temanmu. Panggillah mereka semua untuk berbaris dari sini hingga ke tepi seberang sungai," pinta Kancil dengan licik. "Kenapa harus begitu?" tanya buaya lagi. Masih belum mengerti. Kancil menjelaskan dengan sabar, "Aku harus tahu ada berapa banyak buaya yang akan menyantapku. Denjen biji cu. Aku bisa memperkirakan seberapa banyak aku harus makan agar dagingku cukup untuk dibagi rata. Kalau aku makan terlalu sedikit, nanti ada temanmu yang tidak kebagian." Penjelasan Kancil terdengar sangat masuk akal bagi buaya. Tergiur dengan bayangan pesta daging Kancil yang gemuk, ia pun segera memanggil seluruh kawanannya. Tak lama kemudian, puluhan buaya muncul dan mulai berbaris rapi, membentuk sebuah jembatan hidup yang membentang dari tepi sungai tempat Kancil berdiri hingga ke seberang. "Kami sudah siap. Mulailah menghitung," teriak buaya
pemimpin. Dengan hati yang riang gembira, Kancil mulai melompat ke atas punggung buaya pertama. 1, serunya. Ia lalu melompat ke buaya berikutnya. 2, lalu ke buaya ketiga. 3, begitu seterusnya. Kancil melompat dari satu punggung buaya ke punggung buaya lainnya sambil terus menghitung dengan lantang. Seolah-olah ia benar-benar sedang mendata jumlah mereka. Para buaya pun diam tak bergerak, menunggu giliran mereka dihitung. 1, 2, 3, 10, 20. Akhirnya, Kancil tiba di punggung buaya yang terakhir, yang ekornya sudah menyentuh daratan seberang. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Kancil langsung melompat ke tanah dan berlari seken keng-keng-kengnya menuju sebuah bukit yang tak jauh dari sungai. Dari atas bukit yang aman, Kancil menoleh ke arah para buaya dan berteriak, "Hai teman-teman buaya, terima kasih banyak karena sudah membantuku menyeberang sungai. Setelah kulihat-lihat, tempat ini punya sangat banyak makanan untukku, jadi aku akan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Kalian tidak usah repot-repot menungguku." "Ya," teriak Kancil sambil tertawa terbahak-bahak. Mendengar ucapan Kancil, para buaya baru sadar bahwa mereka telah ditipu mentah-mentah. Mereka menjadi sangat marah dan kesal. Mereka mencoba mengejar, tapi Kancil sudah berada di atas bukit yang tinggi dan jauh dari jangkauan mereka. Cerita ini berakhir dengan Kancil yang berhasil berpesta pora, menyantap rumput hijau dan buah-buahan lezat di rumah barunya. Sementara itu, para buaya hanya bisa menahan lapar dan menyesali kebodohan mereka yang dengan mudahnya tertipu oleh kecerdikan si Kancil. Nah, dari kisah si Kancil dan buaya ini, kita bisa belajar bahwa kecerdasan bisa membantu kita keluar dari situasi sulit. Tapi ingat ya, jangan gunakan kecerdasan untuk menipu orang lain seperti yang dilakukan Kancil. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.